Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arhansyah Putra dengan NPM 2259201040. Di mata kuliah Machine Learning ini kita diberi tugas untuk menganalisa sebuah dataset mengenai materi EDA dan PCA. Nah, jadi di sini langsung aja kita mulai. Untuk judulnya sini mengelompokkan informasi pelanggan atau customer menggunakan pembelajaran tanpa pengawasan. Lalu untuk yang pertama tentang kumpulan data, lalu kedua proses pengerjaan proyek, ketiga model pengelompokan, dan keempat adalah evaluasi. Lalu sini ada daftar isi, dimulai dengan dataset sampai dengan PCA. Untuk dataset di sini berisikan 18 fitur kurang lebih dengan tenor sebagai sumbu Y-nya. Lalu untuk chapter pertama tentang data preparation. Kode ini mengintegrasikan beberapa pustaka Python untuk analisis data dengan pandas untuk mengolah data dalam bentuk tabel, NumPy untuk perhitungan numerik, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi statis, serta Plotly untuk visualisasi interaktif, Matplotlib dan PX dari Plotly untuk menggunakan pembuatan grafik yang lebih kompleks dan dinamis. Singkatnya, kode ini untuk menyediakan tools lengkap yang akan kita gunakan untuk menganalisa dataset. Yang pertama ada importing data. Jadi kode ini mengambil data dari CSV, mengubahnya menjadi format yang mudah diproses di data frame, lalu menampilkan data tersebut. Selanjutnya gambaran umum tentang dataset. Jadi sini saya menggunakan DevDescript yang fungsi dalam Python khususnya library Panda digunakan untuk mendapatkan gambaran umum atau ringkasan statistik dari data numerik dalam sebuah data frame. Lalu selanjutnya adalah jadi kode ini menghasilkan data frame devinfo yang menampilkan ringkasan setiap kolom termasuk tipe data, jumlah unik, jumlah dan persentase nilai hilang, serta jumlah duplikat. Jadi di sini menampilkan sebuah data. Dan ini adalah tipe datanya, ada integer, ada float. Lalu selanjutnya adalah selanjutnya adalah devdrop customer ID yang digunakan dalam pemrosesan data dan menggunakan library Panda dan Python yang berfungsi untuk menghapus kolom dengan nama customer ID dari data frame yang diberi nama dengan df. Lalu selanjutnya step 3 adalah removing missing dan altered data. Jadi kode yang ini digunakan untuk membuat box dari setiap ekonomi di data frame df dengan tujuan untuk memvisualisasikan distribusi data, mendeteksi outlier dan memahami rentang kuartil dari setiap dataset. Jadi di sini ada kurang lebih ada 18 atau 16 dataset fitur yang ditampilkan. Ini adalah sebuah gambar tersebut merupakan diagram dot plot yang secara visual menggambarkan distribusi dari sebuah kumpulan data. Diagram boxplot sering digunakan dalam statistika untuk melihat sebaran data, identifikasi outlier, dan membandingkan beberapa distribusi. Lalu yang ketiga adalah noise detection. Ini adalah coding yang saya gunakan. Jadi kode ini menghasilkan data frame df_countout yang berisi jumlah outlier di setiap kolom dalam data frame asli. Ini membantu dalam mengidentifikasi beberapa banyak nilai ekstrem yang ada di setiap fitur dataset. Jadi ini adalah nilai ekstrem yang dari fitur-fitur 18 tadi. Lalu selanjutnya ada kode ini. Jadi kode ini digunakan untuk membuat visualisasi boxplot dari setiap kolom dalam data frame menggunakan Seaborn dan Matplotlib. Ini yang fitur Python yang kita gunakan. Lalu selanjutnya adalah missing value elimination. Ini kode yang saya gunakan. Jadi kode ini tuh digunakan untuk mendeteksi dan menampilkan baris dengan nilai yang hilang atau missing values di dalam kolom credit limit dari data frame. Lalu selanjutnya ini codingnya. Kode ini digunakan untuk menghapus baris tertentu, dalam hal ini baris dengan indeks 5203 dari data frame. Setelah menghapus baris, kode ini juga melakukan reset pada indeks data frame, sehingga indeks menjadi berurutan dari 0. Ini diurutkan dari 0 sampai dengan 8948. Lalu selanjutnya, kode ini digunakan mendeteksi baris di data frame yang memiliki nilai hilang di kolom minimum payments. Tadi kan di kolom credit limit, ini di kolom minimum payments, jadi sama aja kodenya. Nah, lalu selanjutnya kode ini digunakan untuk
menemukan dan menampilkan baris di mana nilai pembayaran aktual pada kolom payments lebih kecil dari nilai minimum kolom minimum payments, di mana nilai pembayaran minimum tidak hilang. Nah, jadi ini untuk mengisi nilai minimum yang hilang, kami melanjutkan sebagai berikut. Yang pertama, jika memiliki nilai pembayaran yang dan sama dengan 0, kami anggap 0 untuknya. Namun jika payments adalah nilai antara 0 dan payments min, kami menggunakan payments. Jika tidak, kami menggunakan payments min. Jadi untuk cara benarnya terdapat 2358 baris dalam kumpulan data payments kurang dari minimum payments. Jadi data itu sendiri yang kami memberikan izin ini. Jadi untuk codingnya di sini saya menggunakan seperti ini. Jadi sebelumnya itu nilai missing itu ada 313, namun setelahnya berubah menjadi 0. Jadi kode ini untuk mengisi nilai yang hilang tadi, yang di kolom minimum payments. Lalu selanjutnya adalah noise data elimination. Ini codingnya. Jadi kode ini untuk menghapus outlier atau nilai yang jauh di luar batas wajar di data frame berdasarkan kolom tertentu. Jadi ini kolom-kolomnya. Lalu selanjutnya, ini codingnya. Kode tersebut digunakan dalam situasi di mana Anda telah melakukan operasi dalam data frame yang memengaruhi indeks asli. Jadi kita nggak bisa ngubah yang kayak gini. Jadi kita harus pakai yang kayak gini buat ngebalikinnya. Kita masuk ke chapter kedua tentang EDA atau Exploration Data Analysis. Yang pertama kita describe dulu sama kita di atas. Yang digunakan untuk ringkasan statistik dasar ada count-main standar minimal 25% sampai dengan maksimal. Lalu ini codingnya. Kode ini saya gunakan ada 4 ya, kurang lebih. Ya, kode di atas adalah diagram distribusi kepadatan detensi plot untuk setiap kolom dalam variabel n columns, membagi distribusi tersebut ke dalam 4 kuartil dan menghitung area di bawah kurva di setiap elemen. Ini kurva yang terakhir. Nah, lalu ini codingnya. Jadi kode di atas digunakan untuk mengklasifikasikan data dalam data frame ke dalam kategori atau rentang nilai berdasarkan rentang data yang dihitung untuk setiap kolom, kemudian menyimpannya ke dalam data frame baru atau DF2. Ini bisa kita lihat. Ada dua-duanya di ininya di namanya. Nah, baik, selanjutnya. Kode berikut digunakan untuk menggabungkan dua data frame yaitu DF dan DF2 yang tadi kita sudah buat menjadi dalam satu data frame DF3. Jadi ini kita udah buat untuk itunya. Lalu selanjutnya di sini ini mengenai masih EDA ya. Untuk terang codingannya. Kode ini digunakan untuk membuat visualisasi bar plot yang menunjukkan rata-rata dari beberapa kolom. Ini adalah nilai mains. Ini warna merah adalah main of purchase dan warna abu-abu ini main of payment. Untuk yang ini adalah main of minimum payment. Tuh. Jadi ini menampilkan nilai rata-rata. Lalu selanjutnya di sini untuk penjelasan codingnya di bawah. Ini sama kayak yang bar plot tadi. Kode ini membuat indikator pengukur interaktif menggunakan pustaka Plotly. Setiap geoga menggunakan nilai maksimum, min, dan standar deviasi dari setiap kolom data frame. Kalau tadi min doang, ini lengkap ada min, ada standar deviasi, dan ada nilai maksimumnya juga. Lalu selanjutnya kita lanjut ke bawah. Ini codingnya. Di sini kita gunakan untuk mempersiapkan data untuk membuat diagram Sankey dengan cara mengelompokkan data. Kita akan membuat diagram Sankey. Lalu ini codingnya. Kode ini mirip dengan kode sebelumnya. Ini untuk mempersiapkan data Sankey. Di sini kita lihat untuk diagram Sankey-nya. Jadi ini coding diagram Sankey-nya. Nah, ini adalah Sankey diagram. Lalu untuk penjelasannya, kode ini digunakan untuk membuat diagram Sankey menggunakan Plotly yang merupakan jenis diagram alir. Ini diagram alir. Lalu selanjutnya adalah kode ini menggunakan fungsi
PDCodeCat dari pustaka Pandas untuk menggabungkan dua data frame, dfSunK1 dan dfSunK3. Tadi kita sudah membuat dfSunK1 dan dfSunK3, ini kita gabungkan dengan coding seperti ini. Baik, selanjutnya ini adalah codingnya. Kita lihat Sunk yang kita gabungkan tadi. Jadi ini seperti hasilnya ada low balance. Di sini kita bisa lihat untuk angka-angkanya. Jadi kode ini digunakan untuk membuat diagram Sunk untuk visualisasi aliran data antara kategori saldo, pembelian, dan pembelian angsuran. Lalu selanjutnya digunakan untuk mengelompokkan data dalam data frame df3 berdasarkan kolom balance 2, menghitung rata-rata setiap kelompok, kemudian mengurutkan hasilnya. Ini diurutkan dari low sampai dengan yang paling besar, yaitu very high. Harusnya ini kebalik ya. Lalu selanjutnya coding ini mengukur tadi nih, ini very high harusnya kebalik. Ini ada ininya penjelasannya. Jadi kode ini digunakan untuk membuat visualisasi data dengan Plotly. Visualisasi yang terdiri dari tabel yang menampilkan rata-rata untuk jenis pembelian dan frekuensinya, serta grafik scatter yang menunjukkan antara kolom balance dan frekuensi jenis pembelian. Ada purchase frekuensi, off-new purchase frekuensi, dan purchase intention frekuensi. Ini ada penjelasannya nih. Jadi yang warna oranye adalah purchase frekuensi, yang warna biru dan warna hijau. Lalu selanjutnya adalah correlation atau korelasi. Nah, di korelasi ini seperti ini, saya codingnya ada dua, sebenarnya ada di bawah. Ini kode yang kita berikannya adalah membuat visualisasi heat map dari metrik korelasi menggunakan library MATLAB dan Seaborn. Ini yang kedua, korelasi kedua, heat map. Ini adalah visualisasi heat map dari metrik korelasi yang menyoroti hubungan signifikasi antara variabel dalam dataset menggunakan masker dan batas cutoff, hanya nilai-nilai yang relevan yang ditampilkan. Dan penggunaan bintang pada anotasi memberikan indikasi visual tambahan tentang seberapa kuat hubungan antara variabel. Jadi ini ya, jadi semakin warnanya semakin ini semakin kuat. Kalau dia warnanya semakin coklat, ini semakin nggak kuat hubungan antara korelasinya. Baik, selanjutnya adalah normalisasi. Jadi ini adalah penjelasannya. Normalisasi adalah teknik yang diterapkan sebagai bagian dari persiapan banyak mesin yang bertujuan untuk mengubah nilai numerik dalam dataset menjadi skala yang lebih umum. Ini coding yang saya berikan. Jadi kode ini digunakan untuk proses standarisasi dalam data frame untuk menggunakan standar scalar dari scan processing. Jadi saya menggunakan scan processing yang diimport dari data scan scalar. Di sini kita lihat muncul semua datanya, nggak ada yang missing. Lalu selanjutnya sini kita masuk ke dalam visualisasi. Jadi ini codingnya. Ini visualisasinya, ada number of clusters. Kita lihat penjelasannya di bawah. Jadi kode ini digunakan untuk melakukan klarifikasi pada dataset menggunakan algoritma K-means serta mengevaluasi dan memvisualisasikan hasilnya dengan beberapa metrik. Ini ada tabel yang kita gunakan untuk hasilnya. Hasil klarifikasi data means ke data frame asli. Lalu kita masuk ke bar pplot. Nah, ini lebih jelas, ini kodenya. Ini lebih jelas. Jadi kode di atas digunakan untuk membuat visualisasi yang menunjukkan distribusi dari klaster menggunakan dua jenis grafik. Ini ada grafik bar dan ini grafik pie. Nah, di sini kelihatan tuh ada berapa hasilnya tuh, ada 690. Oke, ini error, belum saya install, yang terjadi karena jaringannya lemot atau gimana. Jadi saya menggunakan Google Colab yang sudah terinstall Circlivy. Jadi ini kodenya ini di atas ini digunakan untuk menambahkan kolom baru bernama cluster ke dalam data frame df3. Lalu di sini kita buat di sini df3.
yang bertujuan menganalisa data frame Dev3 dengan cara memfilter data untuk klaster tertentu, kemudian menghitung jumlah entry dalam data frame berdasarkan kategori tertentu. Lalu selanjutnya, kode di atas digunakan untuk memahami lebih dalam tentang data frame Dev3, kemudian dalam total data, jumlah data dalam klaster tertentu, dan struktur kolom dalam data frame. Selanjutnya, di sini kode ini membangun struktur data hierarkis yang merangkum informasi tentang bagian klaster dan kategori di dalamnya ada low, moderate, dan high. Ini sama moderate dan high. Lalu di sini kita scroll ke bawah, ini codingnya. Nah, ini muncul high, moderate, low. Ini muncul. Jadi kode ini menghasilkan visualisasi sirkular atau bubble chart menggunakan pustaka Chirclevy yang berguna untuk menampilkan distribusi data dalam bentuk lingkaran-lingkaran yang mempresentasikan jumlah data dalam tiap cluster dalam subkategori. Lalu di sini ada scatter plot. Jadi di sini adalah pattern yang berisi nama kolom fitur yang akan kita gunakan. Nah, lalu sini adalah coding untuk membuat scatternya, dan ini adalah hasilnya. Di sini ada kurang lebih dari fitur yang kita masukkan tadi. Di sini udah muncul klasternya, ada yang warna merah, warna hijau, dan warna kuning. Jadi kode ini digunakan untuk membuat serangkaian scatter plot menggunakan Matplotlib dan Seaborn yang dirancang untuk membantu visualisasi hubungan antara beberapa fitur dalam dataset yang tadi column names dalam variable target atau parquet. Nah, ini kan parquet. Selanjutnya kita masuk ke chapter terakhir atau PCA. Jadi PCA itu adalah atau Physical Component Analysis adalah teknik yang digunakan untuk mengurangi dimensi dataset sambil mempertahankan sebanyak mungkin informasi yang penting. Yang bertujuan, yang pertama mengurangi dimensi, lalu yang kedua adalah menghilangkan redundansi, yang ketiga mempertahankan variansi, yang keempat visualisasi data. Jadi secara keseluruhan PCA adalah alat yang kuat untuk mempersiapkan data untuk analisis lebih lanjut, membantu dalam eksplorasi data, dan meningkatkan kinerja model dalam machine learning. Hanya analisis komponen utama dalam PCA adalah prosedur statistik yang memungkinkan Anda meringkas konten informasi data besar melalui indeks ringkasan yang lebih kecil. Ini adalah kode yang kita gunakan membuat kisi-kisi diagram sebar yang memperlihatkan hubungan antara berbagai fitur dan variabel parquet yang dikelompokkan berdasarkan klaster. Lalu kode ini sama kayak yang tadi yang mengumpulkan. Ini kita gunakan untuk menerapkan PCA dalam dataset yang sudah distandarisasi dan hasilnya disimpan dalam sebuah data frame. Tuh, kita buat PCA 1, PCA 2. Dan ini ada hasilnya ya. Ini kita menambahkan cluster nih. Jadi kode ini digunakan untuk menggabungkan hasil PCA dengan data frame baru yang berisi label cluster nih. Ini kan cuman PCA 1, PCA 2, kita menambahkan PCA cluster. Nah, jadi untuk komponen yang utama yang kita gunakan adalah PCA 1 dan PCA 2. Alasannya kenapa? Dua kolom baru ini, PCA 1, PCA 2, mewakili dimensi baru dari data yang kita hasilkan oleh PCA. Jadi untuk mempertahankan sebanyak mungkin variasi dari data asli sambil mengurangi kompleksitas penggabungan cluster, dengan menggabungkan komponen PCA dengan label cluster, kita dapat lebih mudah menganalisa dan memvisualisasikan data. Misalnya bisa membuat plot scatter untuk melihat bagaimana distribusi di dalam dua dimensi baru. Nah, di sini saya mencontohkan membuat scatter ada 2D 2 dimensi. Ini codingnya. Ini saya jelaskan dulu codingnya sebelum ke interpretasi. Coding ini untuk membuat visualisasi scatter dari plot dari hasil analisis PCA, di mana titik-titik data dipetakan ke dalam dua dimensi berdasarkan komponen utama, yang tadi PCA 1, PCA 2, dan setiap titik dikelompokkan berdasarkan label cluster. Tuh. Ini warna merah, ini cluster 0. Dan untuk interpretasi, visualisasi PCA ini menunjukkan data yang dikelompokkan menjadi
3 klaster. Yang pertama klaster 0 warna merah. Ini warna merah banyak banget. Lalu yang artinya dengan variabilitas tinggi. Yang kedua klaster 1 warna hijau. Ini lumayan sedikit. Homogen dan terkonsentrasi. Sedangkan klaster 3 kuning dengan sebaran moderat. PCA 1 memisahkan klaster 2, sedangkan PCA 2 memisahkan klaster 0 dan 1. Pemisahan yang jelas menunjukkan keberhasilan algoritma clustering dan mengidentifikasi perbedaan karakteristik. Insight ini berguna untuk strategi pemasaran dan segmentasi pelanggan yang lebih ditargetkan. Tapi ini kan lebih jelas kelihatan tuh. Selanjutnya di sini ada yang 3D. Ini codingnya ini mirip-mirip. Jadi kode ini digunakan untuk menerapkan PCA pada dataset yang sudah distandarisasi, tetapi kali ini dengan tujuan mengurangi dimensi menjadi 3 komponen utama. Lalu kode ini saya gunakan untuk menggabungkan data frame hasil PCA yang berisi 3 komponen utama dengan data frame baru yang berisi label cluster. Ini mirip-mirip yang tadi ya. Cuman ini kan 3 gitu datanya. Lalu ini codingnya. Dan ini adalah hasilnya. Sini untuk berikut penjelasannya. Jadi kode ini digunakan untuk membuat visualisasi data dalam bentuk plot interaktif menggunakan Plotly. Ini mencakup scatter plot 3 dimensi untuk melihat distribusi cluster dari data hasil PCA dan scatter plot 2 dimensi untuk menghubungkan hubungan antara komponen utama. Nih, yang maksud 3 dimensi itu kita bisa menganalisanya tuh. Kita bisa melihatnya. Lalu untuk interpretasinya, visualisasi ini menampilkan distribusi clustering pada ruang PCA menggunakan satu plot 3D dan 3 plot 2D. Plot 3D memberikan gambaran menyeluruh distribusi cluster dalam 3 dimensi PCA utama. Sementara plot 2D menunjukkan proyeksi pada bidang PCA 1-2, PCA 1-3, dan PCA 2-3. Warna yang konsisten di semua plot mewakili cluster yang berbeda, memungkinkan identifikasi visual pemisahan cluster. Terlihat bahwa cluster kuning lebih tersebar. Ini kita lihat kuning lebih tersebar sampai ke sini. Kita lihat di sini. Sedangkan cluster ungu dan hijau lebih terkonsentrasi. Pemisahan cluster yang lebih jelas dalam beberapa dimensi menunjukkan efektivitas metode clustering yang digunakan. Visualisasi ini membantu memahami bagaimana data kelompok dalam ruang dimensi yang tinggi dan kontribusi masing-masing komponen PCA terhadap pemisahan cluster. Ini lebih enak kita lihatnya daripada data-data kayak gini. Oke, baik. Mungkin cukup sekian video tugas dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.